Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman. Ya, jadi hari ini kita pertemuan ketujuh. Ya, mohon maaf sebelumnya karena karena saya ada kendala, jadi kita hari ini praktikumnya via online saja. Nah, ini pertemuan ketujuh tentang uji T dua sampel berpasangan dan tidak berpasangan. Ya, jadi intinya uji T untuk dua sampel. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materi. Nah, jadi uji T2 sampel itu digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, jadi uji T2 sampel dibedakan berdasarkan keterikatan dua sampel tersebut, sehingga terdapat dua jenis uji sampel, yaitu uji dua sampel saling bebas atau independen, dan uji dua sampel berpasangan atau paired. Nah, jadi pertama kita masuk ke uji T2 sampel independen dulu, atau unpaired two sample t-test. Nah, uji dua sampel independen ini dilakukan ketika terdapat dua populasi yang ingin diteliti apakah rata-rata antar dua populasi tersebut sama atau tidak. Nah, jadi itu populasinya tuh berbeda ya, dia tidak berpasangan. Nah, asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian ini adalah asumsi kenormalan dan asumsi kehomogenan variansi. Oke, jadi kita langsung aja langsung ke contoh soal. Jadi pertama kita akan bahas tentang uji T dua sampel independen atau unpaired two sample t-test. Nah, jadi uji sampel independen ini dilakukan ketika terdapat dua populasi yang ingin diteliti apakah rata-rata antar dua populasi tersebut sama atau tidak. Nah, intinya populasi yang ingin diteliti ini adalah populasi yang tidak terdapat keterikatan. Jadi saling bebas ya antara populasinya itu. Nah, asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian ini adalah asumsi kenormalan dan asumsi kehomogenitas variansi. Nah, untuk latihannya, berikut adalah hasil ujian mahasiswa biologi pada mata kuliah statistika dasar laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki seperti ini datanya, dan untuk perempuan ya seperti ini datanya. Nah, terus kita disuruh ngapain? Ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian laki-laki dibandingkan perempuan. Kepercayaannya 95%, taraf kepercayaannya 95%. Oke, seperti biasa, kita masukkan data ini dalam Excel, kita copy aja. Tapi di sini saya sudah masukin datanya dalam Excel. Nah, kita copy seperti ini. Jangan lupa, nanti kan itu di data tuh kali laki-lakinya tuh kan ininya huruf ada ininya kan, ada stripnya. Jadi teman-teman hapus ya. Nah, setelah itu save seperti biasa, kita save menggunakan tab text delimiter atau txt. Di sini juga saya udah save, jadinya t unpaired. Yes. Nah, setelah itu kita deh penyelesaian. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, untuk langkah-langkah pengujian uji T2 sampel independen itu, pertama, uji normalitasnya harus terpenuhi, datanya harus bersih-bersih normal. Terus uji homogenitas variansinya harus terpenuhi, jadi datanya itu harus bersifat homogen. Dan uji T2 sampel, dan setelah itu baru kita melakukan uji T2 sampel independen. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu seperti ini. Kita demokan aja di R. Saya langsung copy. Nah, di sini saya jelaskan sintaksnya. Pertama ini seperti biasa, kita impor data dulu. Data read.table ini, kita impor datanya di unpaired ya tadi saya kasih nama. Nah, terus ini kita cek apakah datanya udah benar yang kepanggil. Oke, udah benar laki-laki dan perempuan. Terus kita uji normalitas. Pertama data laki-laki. Kita cek, kita run. Error. Oh, laki-lakinya huruf gede. Laki-laki berarti ini juga perempuannya huruf gede. Oh ya, tadi dia anehnya enggak di semuanya ya laki-laki. Laki-laki di sini juga data perempuan. Karena R itu bersifat case sensitif, jadi dia huruf kecil huruf besar itu ngaruh ya. Oke, pertama kita uji normalitas. Pertama kita uji normalitas untuk data laki-laki. Nilai p-value-nya berapa? 0,2138. Itu lebih besar dari alpha. Alpanya 0,05. Oke, karena lebih besar berarti datanya itu bersifat normal. Ya, datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah itu, si data perempuan. Sapiro.test data perempuan, kita run. Nah, nilai p-value-nya berapa? 0,1149. Itu lebih besar dari 0,05 alpha yang kita tadi. Tadi kan taraf kepercayaan 95% kan? Nah, berarti lebih besar dari alpha 0,05. Berarti datanya si perempuan ini berasal dari distribusi data
perempuan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, karena dua-duanya berdistribusi normal, kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, jadi ini sintaks baru nih di teman-teman nih, var.test. Nah, jadi var.test ini untuk mengecek apakah datanya itu bersifat datanya itu bersifat homogen. Nah, jadi untuk sintaksnya sendiri, var.text dalam kurung data dolar laki-laki, data dolar perempuan. Nah, setelah itu kita run. Nah, munculkan itu di bawahnya ada output seperti ini. Nah, jadi p-value yang kita lihat itu adalah p-value-nya. Ini adalah p-value. P-value-nya didapatkan 0,1371. Nah, karena p-value-nya itu 0,1371 itu lebih besar kan daripada alfanya 0,05, maka kesimpulannya ini datanya itu bersifat homogen. Nah, karena ternyata uji normalitas sama uji homogenitas ini terpenuhi dua-dua. Oke, kita bisa lanjut ke uji T, dua sampel independen. Nah, untuk sintaksnya sendiri seperti ini, ada t-test dalam kurung data dolar laki-laki sama data dolar perempuan. Kita langsung run aja. Nah, didapatkan output seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah p-value-nya. Nah, yang kita lihat adalah p-value yang di bawah ini. Kita langsung ke pengujian hipotesisnya aja. Teman-teman bisa lihat yang di bagian sini. Nah, ini yang tadi. Uji T, dua sampel independen. Oke. Nah, untuk hipotesisnya seperti ini, teman-teman lihat. Untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2, itu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau H1-nya, mu1 lebih besar daripada mu2. Tidak terdapat, loh kok tidak terdapat? Oh, salah nih, ini harusnya terdapat ya. Terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Nah, taraf signifikansinya alfa 95%, berarti 0,05. Statistik ujinya uji T2 sampel independen. Terus daerah kritisnya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Statistik hitungnya p-value uji T2 sampel independen itu sama dengan ini, 0,02058 sama kan? Nah, keputusannya karena p-value sama dengan 0,02058 itu kurang dari 0,05, maka diputuskan tolak H0. Jadi H0-nya ini ditolak, yang diterima H1-nya kan. Berarti kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Oke, jadi selesai untuk uji T berpasangan, tidak berpasangan. Nah, untuk pengambilan hipotesis uji normalitas laki-laki itu sama yang seperti kemarin kita belajar. Kayak gini hipotesisnya H1-nya tuh data ujian laki-laki berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sama yang H0-nya berdistribusi normal, H1-nya tidak berdistribusi normal. Nah, terus itu, ini itu kan sama kan tadi yang saya jelaskan, data ujian laki-laki berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau nilai perempuannya juga itu sama, berdistribusi normal, terus homogenitasnya juga tuh variansinya bersifat homogen. Variansi data nilai ujian bersifat homogen. Oke, sampai situ dulu untuk uji T dua sampel tidak berpasangan atau saling bebas. Terus saya lanjut ke uji T sampel berpasangan. Jadi kita mulai. Untuk uji T2 sampel berpasangan itu biasa disebut juga dengan Pirate two sample t-test. Nah, uji T2 sampel berpasangan ini digunakan pada saat analisis dilakukan terhadap satu sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Jadi itu maksudnya subjeknya observasinya itu sama, sampelnya sama, tapi dia terdapat dua perlakuan. Nah, uji T2 sampel berpasangan ini berguna untuk dapat mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Asumsi yang harus dipenuhi pada uji ini sama halnya dengan uji T2 sampel independen, yaitu normalitas dan homogenitas. Sebenarnya untuk uji homogenitas itu nggak mesti sih itu terpenuhi. Misalnya kan, jadi dalam uji T itu uji normalitas yang harus terpenuhi. Tapi kalau uji homogenitasnya itu boleh terpenuhi, boleh juga tidak terpenuhi. Nah, jadi pertama ini kita masuk ke contoh soal. Two sample t-test Pirate. Oke, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata denyut nadi 20 pekerja sebelum dan sesudah bekerja pada iklim kerja panas di unit workshop PT Indo Asidatama Tbk Kemiri, Kebakramat, Karanganyar. Oh, lokasinya disebut lengkap. Nah, terus lakukan pengujian yang tepat pada data dalam tabel berikut.
Oke, ini seperti biasa kita copy dulu, kita masukkan di Excel. Saya buka Excel baru. Kayaknya tadi saya udah ada save deh. Saya udah ada save, saya udah buat ini. Oke, kita langsung aja ke ini, run. Kita run, kita masukkan. Ntar saya buat. Oke, kita datanya kasih data beda deh, data 1. Read the table, kita impor datanya dulu. Itu sampel berpasangan ini kalau nggak salah. Ya. Open, terus kita panggil datanya. Oh, ini versi yang lain nih. Berarti nggak bisa pakai sintaks ini. Ntar saya pakai sintaks yang di materi dulu yang saya kasih ya. Ntar saya panggil ulang datanya. Berarti yang kedua tuh. Ini berarti data yang ini, t-test berpasangan. Terus saya lihat datanya. Oh, ini udah ini sama nih kan sama data yang awal. Oke, terus kita sama seperti biasa kita uji normalitas dulu. Sapiro t-test data sebelum. Loh, kok? Oh, ini datanya ini kan sintaksnya saya ubah ya. Jadi data 1 sebelum. Oke, didapatkan p-value-nya 0,151. Jadi itu sama 0,151 itu gagal tolak H0 berarti datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Terus lanjut data sesudahnya berarti data 1 sesudah kita cek normalitasnya. Oh ya sama p-value-nya nih 0,2072. Berarti itu dia menolak gagal tolak H0 juga kan. Berarti dia datanya itu data sesudah ini berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita langsung ke pengujian t-test. Nah, untuk sintaksnya ini t-test, terus masukkan data sebelum, koma data sesudah. Nah, terus pakai alternatif two-sided. Untuk confident levelnya 0,99. Nah, kalau emang di soalnya dikasih tahu kah berapa persen kita anunya? Nggak ada kok. Nggak ada dikasih tahu sih 99%. Oke, misalnya nih kita pakai 99%. Taraf kepercayaannya 99%. Berarti alfanya tuh 0,01. Berarti ini kalau confident level 99, berarti ini oh ya 99%. Oh ya, berarti ini bukan alfa. Jadi confident level taraf kepercayaannya 99%. Oke, karena misalnya tuh taraf kepercayaannya kita 95%, confident levelnya ini nggak perlu diisi karena dia udah otomatis. Bukan otomatis sih. Apa sih namanya kalau masuk udah di input kayak gini misalnya nggak perlu. Udah ke save lah gitu. Apa sih namanya ya? Intinya udah otomatis lah dia 95% kayak gitu. Misalnya taraf yang percaya. Makanya yang di awal tuh kita nggak pakai kan confident levelnya nih. Nggak perlu dikasih masukan yang di data yang ini karena dia udah dari sananya udah 95% ke input. Nah, tapi misalnya kita pakai confident levelnya tuh apa namanya? Selain 95% kita harus masukkan confident levelnya kayak seperti itu. Nah, terus untuk sintaks ini pirate sama dengan T ini artinya pirate-nya tuh sama dengan true. Jadi datanya tuh berpasangannya tuh iya benar true nih berpasangan. Kalau yang di atas itu kan kita nggak pakai pirate sama dengan true karena apa sih namanya bahasa Indonesianya? Karena dari sintaksnya tuh pirate-nya tuh sama dengan false kayak gitu. Nah, makanya kalau untuk data berpasangan si false-nya itu kita ubah jadi true kayak gitu. Pirate-nya sama dengan true kayak ini. Jadi kita langsung run aja. Apakah dia keluar ya? Oke, ini udah keluar nih p-value-nya tuh 0,01, bener nggak? Oke, 0,01. Oh ya, untuk pengujian hipotesisnya seperti ini. H0-nya tuh tidak terdapat perbedaan rata-rata denyut nadi 20 pekerja sebelum dan sesudah bekerja pada iklim kerja panas. Terus H1-nya tuh terdapat perbedaan rata-rata. Terus taraf signifikansinya 0,01, statistik ujinya p-value uji T, daerah kritisnya tuh sama, tolak H0 kalau p-value-nya tuh kurang dari alfa. Terus statistik hitungnya tuh p-value 0,01199. Nah, oke, keputusannya karena p-value 0,01199 itu lebih besar dari 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Lebih besar kan ini? Kalau ini kan 0,100. Ya, gitu. Nah,
Terus kesimpulan, tidak terdapat perbedaan rata-rata denyut nadi 20 pekerja sebelum dan sesudah bekerja pada iklim kerja panas. Seperti itu. Ya, habis dah materi kita. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengujian uji T2 sampel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ke kolom komentar aja ya teman-teman. Atau Anda langsung chat ke saya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you. Dan kita bertemu di ujian akhir praktikum nanti. Jangan lupa modulnya dikerjakan ya. Bye-bye.